Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan bersama-sama berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon urapilah kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga pada saat ini kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak firman-Mu bagi kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nas kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Dan tema kita adalah mengamalkan iman dengan menjadi garam dan terang. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, nas Alkitab kita renungkan bersama pada malam ini ada dua perikop. Perikop yang pertama yaitu ayat 13 sampai yang ke-16, garam dan terang dunia. Kemudian perikop yang kedua adalah Yesus dan hukum Taurat. Kita akan mulai dari perikop yang pertama, yaitu garam dunia dan terang dunia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedua kata yaitu garam dan terang pada dasarnya itu sangat berhubungan erat dengan segala aktivitas kehidupan manusia. Yang pertama yaitu garam. Garam ini menjadi bahan untuk mencegah makanan cepat membusuk, atau boleh dikatakan sebagai pengawet. Juga ia sebagai penyedap, sehingga bisa memberikan rasa pada makanan. Nah, dari segi kesehatan, garam juga sangat bermanfaat bagi tubuh kita dan sangat berguna untuk menyerap ion berbahaya pada udara yang kita hirup dan membantu melawan ion berbahaya tersebut agar tidak terserap ke dalam tubuh kita. Artinya dari fungsi garam ini sangat kelihatan sekali bahwa garam sangat bermanfaat bagi kehidupan kita manusia dan juga tumbuhan tentunya, makhluk lainnya. Yang kedua adalah terang. Terang di sini merupakan alat yang membantu manusia atau kita beraktivitas. Terang membuat kita dapat melihat segala benda yang ada di sekitar kita. Dapat kita bayangkan ketika kita berjalan dalam kegelapan, tidak ada cahaya yang menerangi kita, maka kita akan bisa menabrak suatu benda yang bisa mengancam nyawa kita dan sebagainya. Kita bisa terjerumus ke dalam lubang yang ada di depan kita. Kita tidak melihat arah mana yang benar, arah mana yang salah. Bahkan kita tidak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Misalnya kita memilih satu benda, di dalam gelap kita tidak akan bisa, tetapi dengan terang kita akan bisa dengan mudah memilih dan melihatnya. Dan kita tahu, oh di sini kotor, oh di sini bersih, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melihat dari dua fungsi, ya, garam dan terang ini tadi, melihat dari kegunaannya yang sangat bermanfaat, sangat berguna, dan sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus memakai ilustrasi menggunakan dua hal ini, yaitu garam dan terang tadi, karena itu sungguh sangat berguna dan sangat diperlukan di dalam kehidupan manusia. Artinya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi garam dan terang, maka sesungguhnya ia menghendaki kita dapat berguna atau kita diperlukan
Dengan kata lain, kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, itu perikop yang pertama. Sedangkan perikop yang kedua, Yesus berbicara di sini tentang dirinya dan hukum Taurat. Banyak orang berpikir pada saat itu bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Karena sering sekali terjadi pertentangan antara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan Yesus berkaitan dengan hukum Taurat ini. Sehingga mereka berpikir bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat ini. Tetapi alih-alih untuk meniadakan hukum Taurat, Tuhan Yesus justru menegaskan bahwa Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Itu kita lihat dalam ayat yang ke-17. Tuhan Yesus menekankan bahwa tidak boleh satu titik pun dari hukum Taurat itu ditiadakan. Sebab akibatnya adalah menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Itu dikatakan dalam 18 dan 19. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Tuhan Yesus menyimpulkan hukum Taurat menjadi dua bagian yang sangat penting. Yaitu di dalam kesimpulan hukum Taurat itu menjadi hukum yang pertama dan yang terutama. Ialah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi. Kemudian yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi bagi Tuhan Yesus di sini sebenarnya hal yang paling penting itu bukan hanya mengetahui detail seluruh hukum Taurat. Bukan hanya sekedar tahu ini hukum. Atau mungkin bagi kita kita bukan hanya sekedar tahu ini firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi lebih dari itu, kita harus melakukannya. Artinya kembali ke dalam hukum Taurat tadi, bagaimana kita menjadikan hukum ini prinsip di dalam tindak tanduk, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan Yesus menunjukkan, mengenal spiritualitas yang mengubah sikap dan karakter hidup kita. Kehidupan iman kita diamalkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Sebagaimana perikop sebelumnya. Tuhan Yesus menghendaki kita mampu menjadi garam dunia dan terang dunia. Kita bersyukur sebab iman sejati kepada Yesus Kristus telah mengubah kehidupan kita. Makin melekat kepadanya. Di dalam Yesus Kristus kita beroleh buah-buah roh yang terlahir di dalam tindakan nyata dan perbuatan kita sehari-hari. Dan kita senantiasa diperlengkapi sebagai pribadi yang telah diubahkan olehnya. Sehingga kita mampu memberi rasa seperti garam yang berbeda di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kita hadir menjadi terang yang diperlukan untuk menerangi. Sehingga orang dapat melihat jalan yang benar, jalan yang baik. Jalan yang tidak menjatuhkan atau tidak menjerumuskan. Tetapi jalan yang sungguh membawa kita hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terang yang senantiasa diperlukan untuk menjadi penuntun dan menjadi teladan di dalam kehidupan yang baik dan benar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu yang kekasih, pengamalan iman yang benar itu senantiasa boleh kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat dan waktu. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin. Shalom.